مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia nikmat yang begitu luar biasa yang diberikan Allah kepada kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kaji kita yang lalu, mengapa kita harus beribadah? Karena siapa kita beribadah, untuk siapa kita beribadah. Kali ini kita akan sampaikan apa tujuan kita beribadah. Tujuan kita beribadah adalah tidak lain untuk mensucikan diri kita. Karena apapun jenis ibadah yang kita lakukan, itu muaranya adalah untuk mensucikan diri kita. Muncul pertanyaan, Ustaz, mengapa kita harus mensucikan diri kita? Jawabannya, karena kita kotor. Apa yang mengotori kita? Tidak lain dan tidak bukan adalah perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kesalahan dan dosa di dalam diri kita. Dan dosa itulah hakikatnya yang mengotori diri kita. Dahulu kita lahir, kita dalam keadaan suci. Itu yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, yakni suci. Makna fitrah ada dua. Yang pertama adalah suci. Artinya kita lahir tidak mewarisi dosa dan kesalahan kedua orang tua kita. Sebanyak apapun salah dan sebesar apapun dosa dari orang tua kita, anak yang lahir itu tidak mewariskan dosa dari kedua orang tuanya. Maka setiap kita dilahirkan dari rahim ibu kita dalam keadaan suci. Kemudian setelah kita mukallaf, diberati hukum syariat, dan kita mengabaikan perintah-perintah Allah, kemudian melanggar larangan Allah, itulah yang menimbulkan dosa, dan dosa inilah yang mengotori diri kita. Bagaimana cara kita untuk mensucikan diri kita yang sudah kotor ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, dalam artian kita melaksanakan ibadah-ibadah yang telah disyariatkan oleh ajaran agama kita. Makna yang kedua, fitrah, adalah kembali kepada asal. Mengingatkan kepada kita, satu, asal kita adalah dari tanah. Maka tanah itu adalah suci, lagi mensucikan. Untuk itulah ketika tanah kotor kita sucikan. Begitu juga kita, di saat kita manusia yang diciptakan Allah dari tanah dan kita mengotori diri kita, maka kita mensucikannya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, makna kita berasal dari tanah. Marilah kita hidup mensifati sifat tanah. Apa artinya sifat tanah? Tanah dimanapun dia berada, selalu kita injak-injak, selalu kita sakiti, selalu kita kotori dia. Tapi tanah tidak pernah protes, tanah tidak pernah menunjukkan marahnya kepada kita. Namun sebaliknya, apa yang kita semai di dalam tanah, tanah siap untuk menumbuhkan. Maknanya adalah dimanapun kita berada, tanah selalu memberikan manfaat kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maknanya
Kalau kita manusia berasal dari tanah dan tanah siap memberikan manfaat kepada makhluknya, maka jadilah kita manusia-manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian tanah itu mahal karena dia berharga, karena dia mulia. Maka karena kita manusia berasal dari tanah dan tanah itu berharga dan mulia, berarti manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah mari kita pelihara diri kita sebagai manusia yang diciptakan Allah dalam keadaan mulia, maka kemuliaan itulah yang harus kita jaga. Bagaimana cara kita menjaga kemuliaan Allah yang diberikan Allah kepada kita? Tidak lain dan tidak bukan, kembali kita kepada permasalahan yang kita bahas kemarin, adalah melaksanakan kewajiban kita selaku hamba, karena kita adalah manusia. Manusia diciptakan Allah adalah untuk beribadah, dan hakikat beribadah adalah untuk mensucikan dirinya dan juga memuliakan dirinya. Inilah fitrah yang diberikan Allah kepada kita. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.